Izin Pak, izin. Selamat sore Pak, izin Pak, izin melanjutkan untuk pertemuan kelima. Ya, yaitu Karman Vortex, yaitu bahan fotokopter, LED dan fototransistor, fungsi mengetahui volume udara masuk, yaitu satu campuran bahan bakar, yang kedua saat pengapian. Lokasi berkendaraan pada saluran udara masuk antara katup gas dan filter udara. Nah, ini dia konstruksi dan nama bagian pembentuk pusaran udara, alat plat penstabil pusaran udara. Yang ketiga adalah bagian pemancar gelombang, yang keempat penerima gelombang, yang kelima pengolah sinyal, yang keenam saluran bypass. Bagian satu dan dua berfungsi untuk membuat pusaran udara yang akan diukur melalui pemancar dan menerima gelombang frekuensi tinggi. Dengan sebuah pengolah sinyal, gelombang frekuensi tinggi pada bagian penerima diubah bentuknya menjadi impul tegangan yang diterima komputer. Rangkaian Karman Vortex. Nah, sebagai berikut. Terus yang keempat, manifold absolute pressure atau MAP, bahannya piezo resistif, fungsi mengetahui tekanan udara masuk untuk campuran bahan bakar. Yang kedua adalah saat pengapian, lokasi pada kendaraan pada saluran udara masuk. Nama bagian sensornya adalah sebagai berikut. Satu dan tiga adalah konektor, dua adalah vakum referensi, empat adalah silikon chip ukur, lima adalah gelas isolator, enam adalah rumah vakum, tujuh input vakum, delapan silikon chip, sembilan sirkuit rangkaian. Rangkaian pengolah sinyal. Ini dia. Rangkaiannya adalah A, unit map sensor, B, UP, AMP, C, rangkaian kompensasi temperatur, ini tegangan sumber, tegangan sensor, dan terakhir adalah tegangan sinyal. Nah, cara kerjanya yaitu piezoresistif adalah bahan yang nilai tahanan tergantung pada perubahan bentuk. Dibuat diafragma silikon chip berfungsi sebagai membran antara ruangan vakum sebagai referensi dan ruangan yang berhubungan dengan intake manifold. Jadi perbedaan tekanan antara ruang vakum dengan intake manifold berakibat perubahan lingkungan pada membran silikon chip. Jika map mengeluarkan tegangan paling tinggi, kunci kotak on dan mesin mati, atau katup gas diinjak tiba-tiba atau akselerasi ketika tekanan intake manifold adalah paling tinggi, kunci kontak on, mesin mati, atau katup gas diinjak tiba-tiba akselerasi, begitu pula sebaliknya. Melakukan tegangan paling rendah jika terjadi deselerasi. Sensor induktif, bahan komporan dan magnet, fungsi sensor putaran mesin sebagai tanda silinder satu posisi top, sebagai tanda pengapian, sebagai tanda saat injeksi. Posisi pada kendaraan pada distributor pengapian. Nah, ini bagian-bagiannya. Ada rotor, stator, komparan induktif, plat rujukan, rotor, badan stator, cala udara, magnet permanen, celah dalam, dan plat rujukan tetap. Induksi terjadi karena perubahan medan magnet yang terjadi pada inti, perubahan medan karena berputarnya rotor. Nah, ini dia bentuk osilogram sinyal induktif dari sensor. Sensor CKP dan CMP pada distributor. Untuk sistem yang pengajuan pengapiannya dengan mikrokontrol, maka sinyal putaran atau CKP harus dilengkapi dengan sensor posisi silinder atau CMP. Sinyal ada yang di distributor dan di poros engkol. Nah, ini dia eh, untuk sensornya, sinyalnya di sensornya. Nah, sensor induktif pada poros engkol, satu sensor induktif nih. Keterangan, ini bagi-bagiannya, magnet permanen, rumah sensor, intimisi lunak, kumparan, dan roda gigi dengan frekuensi. Ini bentuk sinyalnya. Keuntungannya, itu cukup satu sensor induktif. Kedua adalah satu sensor core dua sinyal. Jadi ada data RPM dan posisi top. Kerugiannya, pengolahan sinyal yang lebih rumit. Nah, ini yang dua sensor induktif, CKP dan CMP. Di keterangannya ada sensor CKP, CMP, magnet permanen, intimisi lunak, kumparan, rumah poros engkol, tonjolan segmen, dan roda gaya. Untuk sinyal CKP dan CMP-nya seperti ini, CKP sinyalnya. Sensor Hall pada distributornya adalah ini bentuknya efek Hall. Bila lempengan Hall 5 dialiri elektron terminal 1 dan 2, maka dijatuhkan tanda magnet tanda panah. Maka pada sisi 3 dan 4 akan beda potensial disebut dengan efek Hall. Ini sensor Hall pada distributor. Ini adalah grafik tekan sinyal. Ada suhu di luar celah, B adalah suhu di dalam celah. Prinsip kerja sensor isi Hall. Berikut terangannya adalah ada suhu logam, shock magnetic conductor, ada isi Hall, ada celah sensor, ada lebar suhu, ada tegangan sumber, ada tegangan sinyal. Sensor fotodioda. Nah, bahannya ada fotokopel
coupler atau LED atau fotodiode, fungsi sensor putar mesin sebagai tanda silinder satu fungsi stop, sebagai tanda pada saat pengapian dan sebagai tanda saat injeksi. Fungsi pada kendaraan pada distributor. Jenis ini mempunyai mempunyai 360 lubang sensor CKP dan 4 lubang untuk CMP. Ada satu lubang khusus tanda silinder satu. Fungsi kerjanya terdapat LED sebagai pemancar dan fotodiode sebagai penerima. Di antara sensor tersebut terdapat yang didesain sedemikian rupa. Setelah sebagai sensor CKP dan setelah sebagai sensor CMP. Ini adalah tegangan sinyal. Ya. Dalam satu putaran sensor ada CKP mengirimkan 360 sinyal 1 dan 0, CMP mengirimkan 4 kali sinyal 1 dan 0, dan dalam satu putaran poros engkol ada CKP mengirimkan 180 kali sinyal dan CMP mengirimkan 2 kali. Ada ada sensor locking, bahannya adalah piezo keramik, fungsinya mengetahui terjadi clogging, sistem closed loop pengapian dan mendeteksi oktan bahan bakar. Ini adalah sinyalnya, connecting sinyal. Ada ini igniting, strong, igniting, lemah, stop. Prinsip kerja bila terjadi connecting akan terjadi getaran pada sensor connecting yang berupa noise seperti terlihat pada gambar. Ini ya. ECU akan memundurkan sistem pengapian 2 kali sampai tidak terjadi detonasi lagi. Bagian-bagiannya ada piezoceramic elemen, seismic mass, rumah sensor, buat pengencang, permukaan kontak, konektor, blok silinder, dan petak. Sensor gas buang, bahannya ada zirconium dioxide atau CrO2 platina. Fungsinya sistem close up dan mengetahui kerusakan katalik konverter. Posisi kendaraan pada saluran gas. Ya, keterangannya bagian-bagiannya adalah lapisan proteksi keramik, ada CrO2 atau zirconium dioxide, elektroda, dan saluran buang. Prinsip kerjanya bila ada perbedaan jumlah O2 oksigen gas buang dengan O2 udara luar, akan terjadi beda potensial antara kedua elektroda. Tegangan maksimal 1 volt, temperatur kerja minimal 400 derajat Celcius. Karakteristik sensor, ini ya, campuran kaya, campuran kurus. Perbandingannya segini. Ini grafiknya. Nah, dalam waktu second. Ini salah satu rangkaian pengolah sinyalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia pengolah sinyal atau sinyal conditioning. Sinyal yang keluar dari sensor perlu harus diolah terlebih dahulu sebelum diproses data processing. So yang diperlukan sinyal di dalamnya memiliki fungsi peningkatan proses sinyal, perbaikan sinyal, konversi tegangan, pemfilteran frekuensi, konversi ADC dan ADAC, linearisasi, kalibrasi nol otomatis, monitoring diri sendiri, penstabilan, pengaman hubung singkat, hubung dengan jaringan, dan lain-lain. Ya. Demikian untuk video pertemuan kelima. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.